Santri sorogan ke kiai salah, wajar. Kalau udah pinter ya nggak sorogan. Malah sesalah apapun santri ketika sorogan ke kiai pasti dapat barokah. Ini istimewanya pondok pesantren. Orang diajar kiainya bab tahrimul ghasab itu. Iya, ya ini di musola agung ini diterang nih, al ghasabu utawi gosok iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe piro-piro dosa gede. Dadi ngasap iku dosa gede, mantuk-mantuk kabeh. Kiyaine mudhun sandale ilang. Sing ngasap ya sing mantuk-mantuke paling banget itu. Tapi Masya Allah ya, begitu pulang santri yang gasap sandalnya kiai itu punya pabrik sandal. Makanya sampean pengen punya pabrik sandal, sesuk sandalnya Yaidullah sikat. Ini istimewanya pondok pesantren itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita ikraman wa hurmatan haul masyayikh langitan, sekaligus taklim zikra maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat, menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, ikhtiar maksimal itba', mengikuti, meneladani perilaku, karakter dan kepribadian Rasulullah dengan harapan kita layak digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaatnya. Hormat maulid Nabi itu harus sesering mungkin. Ini saya sampaikan di masyarakat awam yang biasa saya hadapi. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memperingati maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Enggak gini loh. Agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, pemimpin agung kita, cermin indah kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Sekarang aja udah terhitung 1448 tahun dari hijrahnya Rasulullah. Coba hitung berapa jauh jarak antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah kalau diibaratkan adalah sumber mata air yang sangat jernih, bersih, bening banget, gak ada noda sedikit pun. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Rasulullah itu sumber mata air yang jernih, bersih, bening. Sedangkan kita sungai-sungai kecil yang airnya keruh, butek, bahkan ada yang udah sampai ke tingkat litek-litek. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin,
sesering mungkin mendekat ke sumber mata air tadi untuk mendapatkan kejernihan, untuk mendapatkan kebeningan, agar kita yang butek litek ini dapat kucuran dari air yang jernih dan bening tadi. Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun, apapun status sosial dan latar belakang kehidupannya. Rasulullah adalah teladan terbaik. Para sahabat itu adalah orang-orang yang pengen ikhtiar maksimal, berusaha keras, mengepas-ngepaskan ini udah bener ya bahasanya ya. Pokoknya sahabat-sahabat niku priagung-priagung yang ingin bisa ngepas-ngepasno uripe supaya bisa kayak hidupnya Rasulullah. Walaupun nggak ada yang bisa full persis kayak Rasulullah, nggak mungkin bisa. Tapi beliau-beliau para sahabat adalah pribadi-pribadi yang berusaha keras untuk bisa ngepas no uripe ben koyo uripe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah punya 4 sahabat terdekat yang kemudian kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ini unik, yang 2 menjadi mertua Rasulullah, yang 2 jadi menantu Rasulullah. 4 sahabat ini karakternya berbeda-beda. Pertama, mertua beliau Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abu Bakar itu karakternya kalem, lemah lembut, santun, arif bijaksana. Mertua beliau kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Hafsah. Wah, ini keras, tegas, berani, adil. Sayyidina Umar itu keras banget. Loh, katanya keras itu ndak boleh, maka di mana-mana kan dianggap pelanggaran, itu ada kekerasan dalam rumah tangga macam-macam. Ini sebenarnya salah istilahnya. Yang ndak boleh itu kejam. Jadi keras yang menjurus kejam. Kalau keras yang menjurus tegas, disiplin, nah itu harus. Kalau nggak ada kekerasan, nah bangunan pondok ini yang nggak bisa berdiri. Bayangkan, cagael lemes kaya sosis. Lah bangunan ini bisa berdiri kan karena ada kekerasan. Nggak ada kekerasan, wong wedok-wedok ya ora iso meteng. Nggak ada kekerasan. Yang nggak boleh itu kejam. Jadi ini kan istilah saja toh. Coba maaf ya, sirahmu misalnya ora keras, iso lemes kaya gudir. Mendidik santri itu harus keras, tapi kerasnya itu dalam rangka disiplin dan tegas. Harus santri kalau nggak didik kayak gitu ya nggak karo-karuan nanti. Sayyidina Umar ini luar biasa, saking keras dan tegasnya beliau. Misalnya beliau lagi potong rambut, digunting krek 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 krek, beliau dehem saja, gunting mencelat. Itu Sayyidina Umar. Lagi jalan bareng dengan para sahabat, grok 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 grok, tiba-tiba Sayyidina Umar berhenti mendadak, grek, tanpa dikomando. Semua sahabat yang membersamai Sayyidina Umar otomatis ikut mandek, grek, saking hebatnya. Bahkan setan
itu kalau ngelihat ada jalan mau dilewati Sayyidina Umar itu nggak berani lewat jalan situ. Misalnya dari timur sana ada setan, Sayyidina Umar mau lewat, balik kanan, saking takutnya. Itu yang lewat Sayyidina Umar, beda dengan Sayyidina Anwar. Nah, kalau saya yang lewat yang malah dirangkul sama setannya, ketemu koncone.